Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya, Bu. Makasih ya. Selamat siang Dina, terima kasih sudah hadir ke waktu. Siang juga Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kamu merasa tenang dulu bagaimana perasaanmu saat ini. Agak bingung Ibu, agak sedikit cemas. Tidak apa-apa, banyak klien yang begitu sama sesi. Di sini aman, tidak ada penilaian dan kamu bebas bercerita kalau sudah siap dimulai ya. Tidak boleh kamu ceritakan apa alasan utama kamu dan pelayananmu hari ini. Saya itu merasa bingung dalam menentukan karir. Ada beberapa pilihan, tapi saya tidak yakin kemampuan saya ini cocok pada bidang itu. Dari pilihan apa saja yang sudah kamu pertimbangkan? Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada KR, yang kedua ada marketing, dan yang ketiga itu lanjut S2 manajemen pendidikan. Menurutmu apa yang membuat kamu bingung di antara ketiga pilihan? Saya bagus di beberapa hal, tapi tidak tahu mana yang paling cocok, dan saya juga tuh ragu apakah mampu saya nanti melanjutkan di S2. Oke, saya mengerti. Informasi apa yang sudah kamu punya tentang pekerjaan itu? Tidak banyak, terlalu banyak sih, hanya dari perkuliahan dan sosial media. Baik Dina, dari ceritamu, kebingunganmu berasal dari minat yang beragam, kemampuan yang belum terukur, kemudian kurangnya informasi. Kemudian saya menyarankan kita menggunakan tes aptitude, minat, dan inventory kepribadian juga. Apakah kamu setuju? Ya, menurut saya setuju. Dina, saya akan jelaskan dulu ya. Tes bukan penentuan masa depan, tapi bantu memahami diri. Tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, hal tes akan kita diskusikan bersama. Baik Bu. Kesepakatannya, aku menjalani tes aptitude, tes minat atau latihan set dan inventory kepribadian kerja durasi 3 jam, tambah kuesioner waktu pembahasan hasil minggu depan. Baik Bu, setuju. Oke, baik. Kita mulai siap. Kita sudah siap untuk mulai. Saya akan memberikan instruksi untuk tes setelah kamu menyelesaikan tes ini. Kita akan istirahat sejenak sebelum mengisi persiapan minat dan kemudian agar kamu bisa mengisi. Oke, saya siap mengikuti instruksinya. Oke, ingatlah hasil dari tes ini bisa dipengaruhi oleh kondisi emosional, kemudian lingkungan, hari ini. Oleh karena itu, kita akan membahas hasilnya dengan pendekatan yang fleksibel. Jika ada yang tidak nyaman atau kamu merasa sulit, silakan beritahu saya ya. Baik, saya. Mari kita lihat hasilnya. Pertama-tama dalam tes aptitude ini kamu memiliki verbal proficiency yang tinggi. Apa menurutmu dan apa
Menurutmu arti dari itu? Saya rasa itu menunjukkan bahwa saya itu suka mengambil informasi dan memahami konsep-konsep baru yang tepat. Tepat sekali. Hasil ini yang membuatku sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan komunikasi dan analisis, seperti dalam HR atau pendidikan. Bagaimana dengan hasil numerical yang sedang? Apakah kamu merasa percaya diri dengan angka? Kadang-kadang saya itu merasa kesulitan, terutama dalam menghitung cepat. Jadi hasil itu tidak menguntungkan bagi saya. Itu sangat normal. Kita bisa mencari cara untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa depan. Selanjutnya adalah abstrak kreasi. Kamu juga mendapat skor tinggi. Ini berarti kamu baik dalam mengidentifikasi pola dan memahami ide-ide kompleks. Apakah itu sesuai dengan pengalamanmu? Ya, saya sering mencari pola dalam pekerjaan saya. Jadi saya ini merasa mencerminkan diri saya. Sekarang mari kita lihat hasil dari kuesioner minat skor. Kamu memiliki skor tinggi di aspek sosial dan seni. Apa pendapatmu tentang hasil ini? Saya memang lebih suka bekerja dengan orang dan berkreasi. Jadi hasil ini memberikan makna bagi saya. Itu sangat relevan dengan nilai Faircontrol yang menunjukkan dedikasi untuk membantu orang lain dan pentingnya keseimbangan hidup. Ini semakin memperkuat pilihan karirmu dan di bidang HR atau pengembangan orang. Kemudian tadi kita gali lebih dalam tentang pilihan karirmu. Pertama, saya akan memberikan definisi tentang tugas dalam HR, development dan prospek kerja di marketing kreatif. Baik, saya tertarik menjelaskan lebih lanjut lagi. Di HR, development tugas utama melibatkan pengembangan keterampilan karyawan, pengelolaan program pelatihan, dan menjalin relasi yang baik antara karyawan. Prospeknya juga sangat baik dan biasanya ada banyak peluang untuk maju. Mari kita ulas juga marketing. Ya, saya tertarik dengan deskripsi HR development. Bagus. Marketing kreatif melibatkan pengembangan kampanye visual dan strategis untuk menarik perhatian konsumen, meskipun sesuai dengan minat karakteristik. Lingkungan kerja bisa lebih cepat dan menyenangkan. Oke, saya rasa HR development ini tuh lebih cocok menurut saya. Betul, di sisi lain, jika kamu mempertimbangkan yang melanjutkan S2, manajemen pendidikan, itu juga sesuai dengan analisis dan orientasi karyawanmu. Ini cocok untuk karir di bidang akademik atau institusi pelatihan. Ya, saya dapat begitu. Selain itu, saya juga tuh merasa lebih menikmati interaksi langsung dengan orang lain. Oke. Dari diskusi kita, mari kita formulasi 3 opsi realistis. Opsi pertama adalah HR development. Apa pendapatku tentang opsi ini? Hanya dengan mendengar saja, saya rasa HR development itu sangat menarik. Oke, opsi kedua, melanjutkan S2 manajemen pendidikan. Apa pendapatmu tentang ini? Itu bisa menjadi pilihan yang bagus, terutama jika saya ini berkarir di bidang akademik. Saya rasa sambil bekerja juga bisa membantu saya memahami lebih banyak tentang pendidikan. Tetap, opsi ketiga adalah bekerja sebagai training atau education staff yang mengembangkan elemen dari HR dan pendidikan. Bagaimana menurutmu? Saya itu ingin fokus ke HR development terlebih dahulu, dan setelah itu nanti baru saya akan siapkan untuk lanjut ke S2. Oke, baik. Mari kita buat rencana tindakan kontrak untuk 3 bulan ke depan. Minggu ini kita akan melalui dalam membuat CV dan profil di LinkedIn. Setuju, saya ingin mengoptimalkan profil saya agar lebih menarik. Tepat minggu depan kita bisa mengikuti webinar
semangat